Warga Bondowoso mengenal Kiai Togo Ambarsari sebagai pemuka agama yang sangat taat beribadah. Kiai Togo Ambarsari diketahui bernama Sariman. Kiai Togo Ambarsari adalah anak bangsa yang digugu dan ditiru menjadi panutan bagi generasi penerus. Banyak versi asal dan makna nama orang yang memberi julukan Kiai Togo Ambarsari dan apa arti julukannya. Namun ada riwayat yang benar bahwa nama tersebut diberi oleh Kiai Hasan Genggong saat ia sowan bersama dengan mertuanya. Saat itu gurunya berkata, "Molen Satya nyamain Togo Ambarsari, ben Tongguen bendebesah, kamu sekarang saya panggil Togo Ambarsari, kamu adalah tempat pengaduan orang Bondowoso," dan pastinya, dia adalah sosok karismatik yang penuh dengan kesederhanaan yang menjadi pengaduan wilayah Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Probolinggo. Kiai Hasan Basri mengakui sosok Kiai Togo Ambarsari penuh dengan kesederhanaan. Kisah kesederhanaannya, saat dia mendapat kunjungan dari Hadratus Syekh Kiai Asad Syamsul Arifin. Dalam rangka peresmian madrasah, Kiai juga hadir, termasuk Kiai Mino, Kiai Hosnan, dan lain-lain. Ratusan mata pengunjung terpaku pada Kiai Togo Ambarsari. Awal pertemuan Kiai ini berlangsung dengan megah, dan meriah dihiasi pernak-pernik. Sebaliknya, sosok Kiai Togo Ambarsari tampil dengan kesederhanaan, berpakaian seperti dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh luar biasa, meski hidup dikelilingi pesona dunia. Berkilau dengan senang hati, dia tidak memelototinya, tidak terganggu dengan kekayaannya. Tidak besar kepala dengan keharuman namanya. Konon, di setiap tamu yang sowan, Kiai Togo Ambarsari sama sekali tidak ingin memakai uang cabisan, bahkan diletakkan di sela anyaman bambu ke pagar dinding rumah. Karomah Togo Ambarsari sudah tidak dapat dipungkiri kebenarannya di mana ribuan orang yang pernah nyantri tetap maupun sekedar sowan di masa Kiai Togo hidup, banyak menceritakan berbagai karomahnya. Dengan berbagai karomahnya, tidak terlepas dari riyadhah dalam pencapaian ilmu yang didapatkan dari berbagai guru dan pesantren di wilayah Tapal Kuda khususnya. Diceritakan, walau hanya dalam waktu singkat, beliau pernah menuntut ilmu kepada Kiai Ilyas di daerah Bangsal Jember, Jawa Timur. Selain itu, sebelum tahun 1922, Kiai Togo juga pernah menimba ilmu di wilayah Pacenan, Kabupaten Situbondo dalam bimbingan Kiai Soleh. Semasa menimba ilmu di pesantren, Kiai Togo sangat mengutamakan ilmu haliyah, kesantunan, sehingga membentuk dirinya sebagai pribadi yang luhur. Saat nyantri di Pacenan, burung merpati milik gurunya tergantung di atas dahan bambu yang sudah rapuh. Karena takdimnya, hormat, kepada gurunya, meski bambu keropos, Kiai Togo langsung mengambil burung dalam sangkar di bambu tanpa memperdulikan kondisi bambu yang keropos. Tanpa diduga, bambu yang dipanjat tidak patah. Barulah pada saat Kiai Togo turun maka, bambu itu patah. Selain itu Kiai Togo muda, juga pernah menimba ilmu pengetahuan ke wilayah Besuki. Masa muda Kiai Togo, dikenal sebagai santri yang selalu melakukan berbagai riyadhah. Tanpa henti dalam menimba ilmu di berbagai tempat dan beberapa gurunya. Usai menimba ilmu di Jember, Situbondo dan Besuki, nampaknya Kiai Togo masih merasa tidak puas dengan ilmunya tersebut. Hingga akhirnya, beliau melanjutkan pencarian keilmuannya dengan mengembara menuju ke pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Di pesantren ini, Kiai Togo diterima baik dengan belajar sekitar 10 tahun dan di pesantren ini juga, berbagai cerita karomah tentang diri Kiai Togo dimulai. Karomah Togo Ambarsari nampak sejak nyantri. Disebutkan, karena berbagai keterbatasan dibanding santri lainnya yang nyantri secara utuh, Kiai Togo lebih sering menimba ilmu dengan menjadi abdi sang guru. Meski abdi, beliau tetap menekankan berbagai laku riyadhah dengan sering berpuasa dan sedikit tidur. Dari intensitas dan kesungguhan laku riyadhahnya inilah Togo Ambarsari mendapatkan berbagai keistimewaan karomah. Selain puasa dan sedikit tidur, Kiai Togo juga melatih kesabaran dengan menunggu untuk membalikkan sandal kiainya. Dikisahkan, 1 minggu setelah awal kali Kiai Togo nyantri di Genggong, tiba-tiba beliau jatuh pingsan setelah sholat Jumat karena tubuhnya lemas. Dari sini nampak jelas Kiai Togo selalu memurnikan jiwa dan raganya sebelum menerima ilmu dari gurunya. Meski riyadhahnya penuh dengan laku di luar nalar, namun, Kiai Togo bukan tidak pernah belajar ilmu agama. Sesuai prosedur syariah hingga makrifah saat kepada Kiai Hasan Genggong. Dikatakan bahwa, beliau selalu belajar sendiri dan mengulangi apa yang telah didapat saat santri lainnya sedang tidur.
Beliau banyak belajar di kamarnya memanfaatkan baras tongking di musala yang cahayanya menembus di sela penghalang anyaman bambu ke kamarnya. Dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuannya, beliau selalu dalam bimbingan Kiai Saifuddin, menantu dari Kiai Hasan Genggong. Beliau selalu mendengarkan pengajian yang diberikan gurunya dari balik bilik bambu. Kamarnya secara istiqomah, meski sering tidak secara terbuka mengikuti pengajian di bawah bimbingan langsung Kiai Hasan. Beliau adalah salah satu santri yang sering menggantikan posisi Kiai Hasan. Kiai Togo tak jarang mewakili gurunya dalam memberikan sebuah studi kepada santri saat Kiai Hasan tidak dapat mengajar.